Nah, yang utama hari ini adalah pertama dari sisi kebijakan ya. Sebenarnya untuk urusan banjir benar yang dikatakan oleh Kak Faruk tadi. Saya menyebutnya beliau ini sebagai penuntun ya, penuntun pendopo. Karena sebenarnya pendopo itu ya bukan hanya pendopo sekelas kabupaten ya, sekelas provinsi atau bahkan istana di pemerintah pusat sekalipun, memang perlu dituntun oleh generasi muda, terutama para sejarawan yang memang hobi dan memang tugasnya untuk menuntun. Nah, sebelum bicara panjang lebar, yang pertama pembahasannya adalah soal apa sih penyebabnya gitu ya. Apa penyebabnya kenapa banjir di Sampang ini dari zaman kolonial gitu ya. Seperti yang di riset dan ditulis oleh Mas Ronald Ridhoi dan juga oleh teman-teman para peneliti yang lain. Mungkin yang utama adalah memang dari letak geografis ya. Letak geografis itu Sampang itu memang seperti mangkok ya. Jadi ibaratkan di sisi selatan, di bagian pesisir, itu Sampang itu agak tinggi. Kemudian tepat di kota Sampangnya, terutama di monumen, itu memang agak ke dalam. Nah, di bagian utara dan bagian timur, itu memang tinggi lagi. Jadi kayak seolah-olah ketika air dari utara datang, kemudian air dari pantai juga apalagi pasang, ya itu berbarengan. Jadi air kiriman dan juga air laut yang pasang itu kan ketemu di pusat kota Kabupaten Sampang. Nah, kemudian volume air. Volume air di Kali Kemuning sebenarnya di dalam beberapa jurnal dikatakan bahwa disebutnya adalah sebagai DAS, Daerah Aliran Sungai Kali Kemuning, yang mungkin entah ini oleh pemerintah memang tidak diperhatikan atau memang diperhatikan tapi ya mungkin karena terkendala oleh anggaran dan yang mungkin akan nanti dibahas lebih lanjut karena memang penelitian dan soal pemetaan banjir kemudian bagaimana rawan banjirnya di sebelah mana ini sudah lama. Terakhir saya kemarin mencoba menggunakan referensi itu sekitar tahun paling lama ya paling lama 2012, itu lumayan lama. Nah ini nanti oleh Mas Ronald Ridhoi akan lebih lama lagi nih karena dari era kolonial gitu. Nah jadi volume air di Sungai Kali Kemuning itu sekitar 400 meter atau separuh separuh dari air kiriman. Jadi kalau misalkan eh, eh, hujan deras apalagi berbarengan di empat kecamatan sorry, ada Kedungdung, Robatal, Ompen dan Karangtenang. Dan itu muaranya rata-rata ke Kali Kemuning, masuk ke daerah Das, daerah aliran sungai. Nah, kalau di Kedungdung itu masih mending, terpecah nanti terpisah di ada yang ke arah ke Waduk Kelampes. Bahkan di Waduk Kelampes kemarin juga kayak udah mulai nggak bisa membendung, saking besarnya airnya. Jadi volume airnya 400 atau cuma separuh. Yang dikirim pun mungkin lebih dari separuh, bahkan mungkin bisa sampai 2 sampai 3 lah. 3 dari kapasitas yang eh, dimungkinkan dan eh, yang bisa ditampung oleh Sungai Kalikemuning. Kemudian jenis tanah, ini juga saya juga melihat penelitiannya Mas Ronald Ridhoi sebentar ya, cuman sekilas. Ini juga pernah dikutip oleh Sarah Jaihan. Ini salah satu mahasiswa ITS yang kemudian mengutip tentang kerawanan banjir. Nah, salah satunya yang ditemukan dan menarik menurut saya ya adalah jenis tanah.
Jadi jenis tanah di pusat kota Kabupaten Sampang, terutama di yang masuk daerah aliran Sungai Das Kali Kemuning, itu sekitar 28%. Jadi untuk daya serap airnya itu sangat lambat karena memang jenis tanahnya memang statis gitu. Kemudian yang dibutuhkan yaitu minimal 50 lebih lah. Kalau misalkan bayangkan dari 50 turun ke 28 itu kan memang sangat lambat sekali penyerapan airnya. Makanya kenapa kemudian di Sampang bah- bahkan juga ada banjir susulan. Karena juga memang jenis tanah yang ada di Sampang memang jenis tanahnya adalah statis, yaitu tingkat persentasenya adalah 28%. Jadi 72%-nya itu dimiliki oleh tanah dinamis yang rata-rata itu berada dan tersebar di daerah yang memang tidak masuk dalam daerah aliran sungai atau das Kali Kemuning. Kemudian penggunaan lahan atau vegetasi ya. Dalam penggunaan lahan di Kabupaten Sampang memang didominasi oleh Tegal. Jadi sawah-sawah, banyak juga vegetasi-vegetasi yang ditebang lah, penebangan-penebangan entah oleh pihak pemerintah atau bahkan dari pihak-pihak swasta yang kemudian tidak teratur dan bahkan memang sangat mendominasi penggunaan lahan Tegal di Kabupaten Sampang, terutama yang masuk ke daerah aliran sungai tadi itu. Tuh, yang kemudian berikutnya adalah menariknya di Sampang ini persoalan anggaran ya. Selalu kalau ngomongin masalah banjir itu dibenturkan anggarannya dari mana? Anggarannya dari mana? Saya coba telusuri di tahun 2023 waktu itu banjir di awal tahun kalau nggak salah. Itu ada kunjungan, ternyata sudah ada kunjungan sejak 2019 dari pihak DPR RI. Nah, dari pihak DPR RI itu ternyata ketika sudah ada semacam rapat pembahasan dengan Pemkab setempat, itu menemukan rumusan dan rekomendasi anggaran sekitar 600 miliar. Nah, 600 miliar ini totalnya. Nah, itu 600 miliar ini dibagi pemerintah daerah dibebankan hanya 200 miliar, sedangkan pemerintah pusat ini yang nanggung 400 miliarnya. Nah, pada waktu itu mereka sudah sepakat antara pemerintah pusat yang diwakili oleh DPR RI dengan pemerintah Kabupaten Sampang itu sudah sepakat bahwa memang untuk penanggulangan banjir ini akan diseriuskan sejak 2019 lalu. Namun lagi-lagi ketika Desember 2020 dan Ibu Gubernur kunjungan ke sana, ternyata yang tadi kunjungan DPR itu entah itu tenggelam atau mungkin disimpan dulu atau seperti apa, itu pindah ini ya, pindah pembahasan. Jadi sekitar tahun 2020 itu Pemprov kunjungan kemudian mendesak untuk membuat floodway atau aliran banjir. Nah, perkiraan Pemprov waktu itu floodway ini dianggarkan sekitar 1,3 triliun. 1,3 triliun dan juga disarankan untuk membangun bendungan dan yang pasti pembebasan lahan itu. Nah, kenapa kemudian pihak Pemkab tidak membebaskan lahan, kemudian eh, membangun aliran banjir atau floodway ini tidak diteruskan? Ternyata di dalam Perpres 80 tahun 2019 ya, itu tentang pembangunan kawasan dan kepulauan. Itu memang ada anggarannya 1,3 triliun. Namun lagi-lagi tidak ditindaklanjuti.
Jadi selain disuruh bangun bendungan, disuruh bangun drainase yang bagus, normalisasi sungai, pengerukan sungai, ada anggaran yang memang juga cukup fantastis, yaitu yaitu 1,3 triliun. Nah, nah ini juga pengurukan sungai. Pengurukan sungai di hulu memang kurang perhatian. Jadi kalau kita lihat di Sampang, terutama di daerah pusat kota itu, memang ada sungai-sungai yang dilebarkan, dinormalisasi, dikeruk sungai-sungai. Namun yang menjadi soal adalah sungai-sungai yang ada di hulu, yang menjadi pusat water sender, pengirim air, yaitu empat empat kecamatan itu, 4 sampai 5 lah, Kedungdung, Ketapang, Oben, Karangpenang, bahkan Kedungdung ya, itu yang menjadi water sender dan masuk dalam daerah aliran sungai Kali Kuning. Nah, yang miris lagi adalah kejahatan lingkungan ya, yaitu ada sekitar yang terbaru ya 8 titik galian C dan 30 titik reklamasi di Kabupaten Sampang. Nah, reklamasi ini khususnya di pesisir selatan. Jadi memang anggaran di Sampang soal penanggulangan banjir memang ya hampir bisa dibilang dibahas setelah itu hilang, dibahas setelah itu hilang. Walaupun di dalam musrenbang tidak ada prioritas pembangunan secara spesifik yang kemudian apa namanya menyenggol banjir gitu ya. Tapi di sana ada pemerataan pembangunan infrastruktur. Ya salah satunya adalah kalau kita generalisasikan adalah tentang infrastruktur bagaimana penanggulangan banjir. Nah, sebenarnya selain ini semua ada anggaran yang cukup fantastis di 5 mega proyek yang digelontorkan oleh pemerintah Kabupaten Sampang. Nah, kisarannya di total dari sepanjang tahun 2017 sampai tahun 2022 itu sekitar 318 miliar. Sedangkan pemerintah pusat hanya membutuhkan 200 miliar dari pemerintah daerah. Tuh. Kemudian dari APBD dari 2019, karena saya menghitungnya dari kunjungan DPR RI, nggak pernah di bawah 3T Kabupaten Sampang ini. Jadi kalau bilang Sampang ini defisit anggaran, soal penanganan banjir, soal pembangunan manusia, soal apapun itu, apalagi membangun infrastruktur, menurut saya memang kurang masuk akal juga. Walaupun memang distribusi ke per dinas belanja pegawainya memang tidak transparan ya, karena saya coba cek di dinas PUPR, kemudian juga di dinas Bapeda, itu memang tidak secara spesifik menjelaskan bahwa anggaran sampai triliun itu kenapa tidak dikucurkan sedikit pun ke banjir. Bahkan alat-alat yang kemudian yang bisa memitigasi dan bahkan mengurangi intensitas air yang masuk ke pusat Kabupaten Sampang itu memang dibantu oleh Pemprov gitu. Tentu memang tidak ada ya yang kemudian apa namanya yang tidak ada kemudian yang data-data, atau mungkin saya kekurangan data soal apa sih peran pemerintah Kabupaten Sampang soal penanggulangan sementara waktu. Oke, itu saja karena waktunya cukup ya. Mungkin bisa dilanjut ke Mas Ronald Ridhoi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bung Anto. Jadi teman-teman perlu diketahui, Bung Anto ini sebenarnya memang asli Sampang. Jadi kalau Bung Anto udah pulang kampung, nyampe di gerbang selamat datang di Kabupaten Sampang itu agaknya orang pendopo itu kayak agak ketar-ketir gitu loh. Nah, dan emang apa ya, merasa tidak aman lah dengan keberadaan satu orang ini gitu. Jadi teman-teman paling tidak kita sudah mendapatkan gambaran dari apa opini yang disampaikan Bung Anto terkait bagaimana sih sebenarnya yang ada di internal Sampang sendiri. Mulai dari kaitannya dengan pemerintah, kemudian tadi disinggung juga sedikit soal beberapa kondisi sungai yang ada di Sampai, pengerukan dan lain sebagainya. Nah, ini kita sudah sampai pada
inti diskusi yang akan disampaikan oleh Mas Ronald Ridhoi. Ini sebenarnya cukup panjang ya untuk mengenal Mas Ronald Ridhoi ini. Perjalanannya Mas Ronald Ridhoi ini sebelum sebelum aktif di mengajar jadi dosen pengajar sejarah di Universitas Negeri Malang, emang beliau itu lebih sering di hutan ya daripada di perpustakaan, semacam ngalam gitulah. Beliau hobinya pendakian dan lain sebagainya. Tapi dengan keakraban dengan alam itu Mas Ronald Ridhoi sudah mulai merintis bahwa topik kajian sejarah itu tidak hanya tentang masa lalu apalagi tentang mantan ya. Itu Mas Ronald Ridhoi juga sudah mulai beralih dari topik sejarah yang konservatif yang hanya membahas soal kerajaan dan lain sebagainya. Mas Ronald Ridhoi beralih kepada isu yang lebih penting yang memang menjadi kebutuhan dan problem di masyarakat, yakni topik tentang sejarah lingkungan. Nah, sejarah lingkungan yang beliau riset itu salah satunya ada di Sampang, termasuk juga ada kalau nggak salah polusi di Sidoarjo dan lain sebagainya. Ini jadi banyak hal lah, dan penelitian tentang Sampang, tentang banjir di Sampang dari masa ke masa, dari 1800-an akhir sampai tahun 2000-an 2020 itu beliau ulas dalam bukunya. Nanti kalau ada yang penasaran biar kontak MH akan saya share buku hasil riset beliau itu. Mas Ronaldi Doi takut keburu maghrib nih Mas, monggo dipersilakan untuk memberikan wejangannya di sore hari ini. Monggo Mas. Terima kasih. Terima kasih Mas Umar, teman saya apa dulu pas summer school ya. Summer school on Environmental History di UGM tahun lalu kayaknya. Em, saya ucapkan selamat sore dan selamat berpuasa kepada rekan-rekan yang saya sapa terlebih dahulu ke Mas Anton. Kita baru kenal sepertinya. Salam kenal Mas. Maksudnya eh, belum pernah ketemu langsung, tapi ketemu di media ini ya, Zoom gitu ya. Dan untuk rekan-rekan yang lain, eh, selamat sore dan juga salam kenal ya dari Madura Heritage atau mungkin dari eh, teman-teman dari mungkin dari daerah lain juga ada selain Madura gitu ya. Em, saya disclaimer dulu karena sebenarnya yang pertama saya bukan orang Madura. Saya lahir dan besar di Sidoarjo dan eh, tidak ada darah Madura, tapi meneliti Madura mulai tahun 2019 gitu ya. Dan kenapa saya meneliti Madura? Karena ada beberapa hal unik di Madura, yaitu ludruk atau ketoprak dan juga itu itu yang sejarah seni ya di satu sisi. Di sisi lain atau yang kedua yang saya teliti itu lingkungannya gitu ya. Saya meneruskan kajiannya Pak Kunto Wijoyo. Ya. Beliau meneliti tentang perubahan masyarakat agraris di Madura yang luar biasa disertasinya. Walaupun saya sadar tulisan-tulisan saya atau hasil riset saya tidak bisa sebagus beliau ya, tapi ya paling tidak saya sudah sebagai bukan orang Sampang ya, bukan orang Madura, saya berusaha menyumbangkan sedikit hal ya terkait sejarah yang ada di sana, terutama di Sampang dan Sumeneb itu. Eh, s- Bisa disettingkan ini Mas Faruk, Mas Umar, saya untuk share screen saya disettingkan bentar. Ada beberapa gambar yang akan saya tunjukkan gitu ya. Em, Selanjutnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan Madura Heritage karena ini adalah kesempatan yang luar biasa buat saya karena memang saya pikir tidak ada yang ini ya, tidak ada yang mendiskusikan ya masalah banjir ini ya. Padahal ini adalah masalah yang serius. Eh, Kajian saya yang pada awalnya itu ngomongin tentang polusi ya. Dulu saya pernah ngomongin tentang polusi di sungai juga. Sebenarnya itu masalah serius, tetapi kok
banyak yang orang-orang yang menyepelekan gitu ya. Sekarang tidak hanya pabrik ya membuang limbahnya di sungai, tapi orang-orang juga membuang limbah mereka, popoknya anak-anak mereka atau cucu-cucu mereka itu di sungai. Nah, kemudian pada perjalanan selanjutnya saya nyoba meneliti tentang banjir. Ini banjir ini yang diakibatkan oleh sungai itu mana saja. Nah, sebenarnya riset saya yang awal itu bukan di sini, Mas dan Mas dan Mbak ya, bukan di Sampang, tapi di Malang Selatan. Di Malang Selatan itu ada wilayah namanya Sumber Mancing gitu ya. Ada desa yang sangat ini ya, sangat ya seperti Sampang ini ya, seperti mangkok ya. Di sana eh, banjirnya 3 sampai 4 meter dan banjirnya campur dengan lumpur. Nah, kemudian setelah meneliti di situ di Malang, saya kepingin melanjutkan risetnya Pak Kunto karena saya pernah membaca tulisannya Pak Kunto Wijoyo tentang perubahan eh, sektor agraris di Madura ini. Eh, Dia pernah memberitakan bahwa telah terjadi banjir sejak dengan abad ke-19. Kemudian saya melacak sumber-sumbernya. Nah, ketemu Mbak Gita, alumni dari Universitas Airlangga. Kemudian saya ngobrol di Zoom seperti ini. Saat itu pas COVID, saya ngobrol. Beliau pernah menulis sejarah banjir juga di daerah Madura bagian barat, gitu. Jadi Bangkalan dan sebagian di Sampang gitu. Cuman saya memfokuskannya hanya di Sampang gitu ya. Nah, menariknya apa penelitian-penelitian yang telah dilakukan tersebut. Mudah-mudahan ini sudah ini ya, sudah bisa dilihat gitu. Share screen saya ya. Atau Sampun belum? Mas, Sudah Mas ya? sampun Mas dosen. Oke. Nah, menariknya beberapa penelitian terdahulu tadi itu eh, mengungkap bahwasanya ada potensi sejarah lingkungan dan juga sejarah kebencanaan yang eh, bisa dikaji ya ketika kita menghubungkan sejarah itu dengan Madura ya. Kan selama ini kan Madura kan hanya alah Madura ini ya tempatnya Arya Wiraraja itu eh, selalu dihubungkan dengan Majapahit. Majapahit apa namanya Raden Wijaya minta bantuan ke Arya Wiraraja di Sumenep kemudian untuk menyerbu Kediri dan akhirnya berdiri Majapahit selalu dihubungkan dengan narasi besar. Padahal gitu ya, padahal di sini ada satu potensi besar ya. Sebenarnya ini adalah ancaman bencana, cuman bagi kami yang para penulis dan peneliti sejarah lingkungan ataupun geografi, ini ada potensi bencana yang menarik untuk kemudian ditindaklanjuti untuk diteliti gitu ya. Bahkan banjir, misalnya kita ngomongin banjir saja ya, sampai saat ini masih terjadi gitu. Dan belum berakhir ya. Nah, nanti akan saya tunjukkan apa namanya fakta-faktanya ya di masa lalu. Tadi kan Bung Anto sudah menyebutkan bagaimana pemerintah ini pengelolaannya ya, kemudian fakta-fakta di masa kini sampai kebijakan-kebijakan. Nah, tapi saya lebih ke masa lalunya gitu ya. Nah, yang saya bilang di awal tadi terkait potensi gitu ya. Kalau kita lihat Indonesia sejak tahun 1800-an, ini datanya dari DIBI ya, Data Informasi Bencana Indonesia. Sejak tahun 1800-an, ketika kita ngomongin bencana, itu sudah terpetakan ada banjir, tanah longsor, tsunami, gempa, sampai perubahan iklim ya, terus letusan gunung api. Dan yang paling besar, bayangkan Mas dan Mbak, itu adalah bencana banjir ya. Jumlahnya 14.278 kejadian sejak tahun 1800-an. Bayangkan. Dan yang menelan korban paling banyak itu bukan tsunami ya, bukan tsunami dan juga bukan gempa bumi ya. Jadi dari banjir saja di seluruh Indonesia yang dipetakan oleh ini ya BNPB itu ada 41.636.000 orang yang terdampak ya menjadi korban mulai dari meninggal sampai
menderita, hilang atau mengungsi. Jadi banjir itu yang paling besar dampaknya terhadap korban manusia maupun fasilitas yang lain. Nah ini kemudian menjadi menarik ketika dihubungkan dengan Sampang karena ini Mas, eh, kalau kalau di sumber-sumber eh, masa kolonial ya peta peta dan juga kok peta sorry koran dan juga majalah sejak tahun 1870-an itu saya nggak ngerti ya itu apakah memang eh, asli apa enggak korbannya itu sedikit di Sampang jadi korbannya itu nggak sampai eh, ratusan maksudnya yang meninggal ya nggak sampai ratusan atau mungkin ribuan tapi sedikit yang meninggal cuman mungkin 2 sampai 5 orang tetapi yang menderita atau terluka itu memang banyak ya puluhan bahkan ratusan cuman tidak seperti tahun-tahun sekarang gitu ya tahun-tahun beberapa tahun terakhir ini kan mesti ada yang meninggal 2 orang 3 orang kayak gitu kan atau lebih dari itu ya nanti bisa sharing bagi teman-teman di sini yang penyintas ya maksudnya yang terkena banjir dari awal dulu ya dari kecil gitu ya. Nah, sementara dari potensi bencana tersebut ketika kita hubungkan dengan data BPS penduduk Madura itu jumlahnya di tahun 2023 itu hampir 4,1 juta jiwa dan Sampang itu hampir 1 juta. Sampang saja itu di angka 992.000. Oh, ini data dari BPS. Nah, 4,1 juta ini eh, tidak semuanya ya, tidak semuanya rentan terhadap bencana, tetapi kan harus waspada juga, terutama di perkotaan. Dan eh, jutaan orang ini ya, ya, beberapa apa persentasenya mungkin sekitar 60 atau 70%-nya itu berada di perkotaan mulai Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumeneb ini mempengaruhi ya dan menurut saya ini berbahaya ketika ada bencana yang dibiarkan begitu saja tanpa ada solusi yang jelas gitu ya. Ya, kita tahu sendiri kan kota-kota besar di Madura itu kan ada di pojok-pojok ya, di maksudnya dekat pesisir Bangkalan, dekat pesisir Sampang dekat pesisir Pamekasan agak jauh. Sumeneb ini juga kayaknya agak jauh dikit ya dari pesisir. Bangkalan dan Sampang ini dekat pesisir. Bayangkan kalau nanti ada apa namanya banjir dari kiriman dari Robetal ke Dungdung dari utara ya, kemudian ke selatan. Kemudian ditambah dari selatan ini ada air laut yang pasang. Nah, sekarang kan pemanasan global sangat nyata gitu kan ya. Itu bayangkan ketemunya di Sampang, wah gimana nanti nasibnya orang-orang Sampang gitu ya. Nah, sebenarnya eh, mohon maaf ini suaranya siapa ya? Kok belum di mute ya? Nah, eh, penelitian saya, kenapa pertanyaannya kenapa kok Sampang? Itu sebenarnya saya mulai dari hal yang sepele gitu ya. Saat itu beberapa mahasiswa saya main TikTok. Kalau saya nggak punya TikTok ya. Beberapa mahasiswa saya angkatan 2018 dan 2017 itu main TikTok dan mereka menunjukkan ini ada lagu yang lucu ya. Lagunya itu Sampang Banjir Pole dan ternyata itu artinya dalam bahasa Indonesia Sampang banjir banjir terus gitu ya atau banjir lagi atau ya, kalau nggak salah itu ya. Nah, eh, dari situ saya lihat bahwasanya lagu ini menurut interpretasi saya tidak muncul begitu saja, tapi muncul karena ada eh, banyak hal. Penyebabnya adalah yaitu karena mungkin Sampang selalu banjir sehingga langsung ada pelesetan lagu seperti ini. Dan kemudian ketika saya lacak-lacak lagi berita di media online, ternyata apa namanya eh, slogan Sampang Kota Bahari itu kan ada bersih, rapi, beriman dan lain-lain itu kan ya. Itu di di apa dipelesetkan menjadi Sampang banjir setiap hari gitu ya. Jadi ini menurut saya apa hal yang menarik. Saya temukan
itu berdasarkan realitas yang ada di sekitar kita. Lagu ini mencerminkan realitas yang ada di sekitar kita, yang diciptakan oleh seniman, bukan pemerintah, ya. Nggak mungkin pemerintah menciptakan lagu seperti ini kan. Kemudian pelesetan Sampang Kota Bahari, banjir setiap hari, itu malah mengkritik pemerintah sebenarnya. Pemkab Sampang sudah bagus-bagus ya, membuat jargon Bahari itu ada bersih, rapi, dan bla 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 itu ya, saya nggak hafal. Jadi kritik menjadi banjir setiap hari. Nah, ternyata setelah dilacak, itu kalau kata Kunto Wijoyo sudah terjadi di sejak tahun 1872. Bahkan Kunto Wijoyo juga ngomong, bahkan di daerah Sampang dan Pamekasan, kemungkinan sebelum tahun 1870-an itu sudah banjir. Oleh karena itu, dari beberapa penelitian terdahulu tadi, kemudian kami membuat satu penelitian, membuat karya dalam bentuk buku ini, cara banjir Sampang di tahun 72 sampai tahun 2020, dan film ya, Sampang Banjir Meloloh di tahun 2021. Saya disclaimer bahwasanya film dan juga buku ini tidak saya sendiri yang mengerjakan, tapi saya dibantu oleh adik-adik mahasiswa yang sangat luar biasa. Salah satunya adalah dan namanya Faisal ya, Ahmad Faisal. Rumahnya di Rong Tengah, yang setiap banjir itu, setiap musim hujan itu rumahnya kebanjiran, dan biasanya dia motoin ke saya gitu ya. Setelah riset ini dia motoin ke saya, Pak, kok tetap banjir? Gimana ini gitu ya. Jadi difotoin sedada, seperut gitu, difotoin setiap mau keluar rumah itu masih banjir di Sampang. Daerah Dalpenang dan Rong Tengah ini kan langganan, langganan kalau di di Sampang. Nah, nah ternyata kalau kita bandingkan, berbagai upaya itu sudah dilakukan untuk mengatasi banjir. Termasuk kalau kita bandingkan, Mas dan Mbak, mudah-mudahan kursor saya ini gerak-gerak ya, biar bisa menunjukkan. Atau enggak ada ya kursor saya? Terbaca Mas, terbaca, terlihat Mas. Terbaca ya. Iya. Ini peta tahun 1882 ya. Kemudian ini peta sekarang 2024. Baru saya screenshotkan tadi. Ini masih ada ininya ya, tahunnya. Jadi sejak masa kolonial itu sudah banyak sekali rekayasa-rekayasa yang dilakukan. Salah satunya itu meluruskan sungai. Nah, awalnya sebelum diluruskan itu seperti ini, ya, seperti ini. Ini dari daerah Robetal ke Dungdung ya, kemudian dari utara pokoknya ya, kemudian ke arah Dalpenang, ke arah Dalpenang. Eh, Sekarang eh, apa daerah ini adalah daerah yang ini SMK 1, kemudian keluaran Dalpenang ya, jalan apa lagi, jalan Trunojoyo atau apa ya, saya lupa ya, jalan di sini. Ini kalau Mas dan Mbak melihat di sini, eh, lekukannya memang ada ya, lekukan atau meander ya, meander sungainya. Dan kebanyakan yang saat itu terkena banjir itu daerah ini, bukan di Dalpenangnya, tapi di daerah ini. Ini kemungkinan ini dekatnya pasar itu ya, dekatnya kalau sekarang itu ada perpustakaan daerah yang jejer-jejer situ di dinas itu loh ya, terminal terminal, kalau nggak salah pasar itu ya, di situ. Eh, Kemudian alun-alunnya di sini, Monumen Trunojoyonya ya, di di sini dulu ya, dan juga masjid ini ya. Nah, yang menarik adalah eh, kenapa di tahun 1882 ini juga terjadi banjir. Ada lekuan atau meander sungai yang sangat sangat tajam di sini. Ini di jalan, ini di Kelurahan Rong Tengah lah, Pak Biar. Dan juga pokoknya Kelurahan Rong Tengah ke selatan. Ya, Kelurahan Rong Tengah ke selatan, jalan apa ya? Damai kalau nggak salah. Daerah Jalan Damai itu. Zaman dulu di tahun 1882, ini tikungannya sangat tajam sekali. Kemudian mulai
eh, di apa dilakukan pelurusan-pelurusan itu sampai sekarang jadinya seperti ini Bapak Ibu dan juga Mas dan Mbak. Ya, tidak ini tikungan ini ya, ini sungai ini sama dengan yang ini. Tadi kan ke arah sini, sekarang jadi pemukiman yang padat ini, jalan damai dan lain-lain ya di daerah sini ya. Kemudian sungainya nikung di sini. Ya, jadi kalau ini di masih tetap seperti yang ini, seperti yang periode 1882, ya insya Allah kalau dulu asisten residen dan juga pemerintah kolonial yang ada di sana, kantor-kantornya itu mesti terendam. Kenapa? Karena ini dekat dengan meander yang sangat tajam ini. Bapak Ibu bisa lihat yang dan juga Mas dan Mbak ya, ini yang berwarna merah ini ya, merah hati ini ya, merah marun ini, oh, apa ini? Coklat-coklat ini ya mungkin ya. Ini bangunan infrastruktur pemerintah. Bayangkan saat itu sudah tenggelam dan meminta bantuan dan juga kalau kata Pak Kunto Wijoyo dalam arsip yang dia gunakan. Mereka untuk mengirimkan telegram ke Batavia itu kesulitan karena tidak berfungsi ya telegramnya gara-gara banjir. Nah, kayak gitu. Sementara untuk mengirim surat via darat juga tidak bisa karena jalannya terendam banjir. Nah, ini sumpeknya saat itu sejak masa kolonial sudah terjadi. Kalau sekarang saya yakin di daerah lekukan-lekukan sini, misalnya ini ya Dalpenang di sini, ini SMK 1 daerah sini. Kemudian di daerah sini ini ada lekukan lagi, meander lagi di dekat hotel, saya lupa namanya. Pokoknya di Rong Tengah sampai di Monumen Trunojoyo. Kemudian di sini, nah di daerah Jalan Damai ini, di daerah selatan, agak ke selatan, ini pasti banjir. Kalau kalau lihat di lekukannya, soalnya lekukannya apa pindah. Mestinya ini diluruskan. Kalau pemerintah kolonial itu diluruskan. Nah, ini data-data yang saya kumpulkan dari sumber koran-koran dan majalah sejak masa kolonial. Jadi yang mereka dampaknya itu ke beberapa infrastruktur pemerintah, warga dan juga jaringan komunikasi dan transportasi. Ya dulu itu kalau warga Sampang yang lokal itu kebanyakan rumahnya masih bambu dan itu banyak yang kenyut nih Mas. Kenyut itu bahasa Maduranya apa ya? Hanyut gitu ya. Hanyut. Jadi bentar kamu masuk dulu ya. Masih kuliah. Jadi sejak tahun 1872 sampai 1939 masa kolonial itu tidak pernah terbebas dari dari banjir. Kemudian jika kita rata-ratakan, nah setiap dekadenya itu terjadi sekitar ada yang lucu di sini. Kalau menurut temuan saya dari periode 1870-an ya sampai 1940-an itu peristiwa banjir itu terjadi ya dalam 10 tahun itu bisa bisa jadi terjadi eh, 10 tahun sekali, kemudian 8 tahun sekali, ya, kemudian 5 tahun sekali ya. Jadi di tahun 1870-an itu masih 10 tahun sekali. Kemudian 1890-an itu sudah 5 tahun sekali terjadinya pola banjirnya. Menginjak 1920-an ketika penebangan pohon semakin masif di atas ya, di mana di Sabang bagian utara itu sudah 5 tahunan, 5 tahun sekali, 5 tahun sekali. Lah menginjak apa? Menginjak periode pasca kemerdekaan, ya, apalagi tahun 2000-an itu sudah sorry di tahun 60-an sampai tahun tahun 80-an, sorry tahun 60-an sampai tahun 90-an itu masih 5 tahun sekali sampai sampai 3 tahun sekali gitu lah. Nah, kemudian menginjak tahun 2000-an itu kayak hampir setiap tahun ya. Jadi semakin ke sini periode banjir itu semakin sering, semakin ke sini. Nah ini nanti mungkin yang bisa menjawab juga Mas Anto ya yang asli Sampang. Semakin ke sini kok semakin sering.
gitu loh. Ini kan lucu gitu kan. Jadi eh, semakin ke sini kan mestinya kan pemerintah kabupaten dan juga masyarakat Sampang belajar bahwasanya kita itu sudah pengalaman banjir loh ya, sejak zaman dulu ya. Ya. Dan zaman dulu itu ada siklusnya 10 tahunan, ada 8 tahunan, ada 5 tahunan, ada 3 tahunan. So, semakin ke sini semakin tiap tahun gitu ya. Sekarang berarti ya enggak siklusnya enggak beberapa, misalnya enggak 10 tahunan tapi yo setahun sekali gitu kan. Sekarang banjirnya. Ya. Padahal sudah dilakukan beberapa upaya ya, termasuk Pak normalisasi sungai, membangun bendungan Kelampis itu juga sejak masa kolonial ya. Kemudian meluruskan Sungai Kemuning. Sejak zaman kolonial ini sudah ada proses pelurusan apa namanya Sungai Kemuning. Cuman eh, satu terkendala dana yang kurang ya. Karena dana itu mulai muncul di tahun 1920-an atau 30-an ya. Jadi tidak sejak abad ke-19 tapi sejak abad ke-20 awal gitu ya. Dan eh, di pasca kolonial gitu ya. Nah, ini yang patut dipertanyakan gitu ya. Kalau masa kolonial dulu terkendala dana ya mungkin apa masuk akal karena proyek Madura itu tidak dianggap sebagai pulau yang strategis. Mereka hanya menganggap Madura sebagai penghasil garam saja gitu ya, dan tembakau. Dan itu. Dan apa fokus mereka kan di kota-kota besar di pemerintah kolonial. Nah, sekarang kan sudah apa ya, otonomi daerah dan punya anggaran. Kok malah semakin sering gitu. Apakah kendalanya juga dana? Gitu ya, juga kurang tahu ya. Mungkin ini bisa menjadi bahan diskusi kali ini. Makanya judul saya tadi kan apakah berakhir? Gitu. Kapan berakhir? Ya, ya kalau ada niatan untuk mengakhiri ya, memperbaiki, ya akan berakhir. Kalau belum ada niatan untuk mengakhiri ya nggak tahu saya juga ya. Terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada banyak feedback dari rekan-rekan yang asli Madura ya. Kalau karena saya bukan orang Sampang, bukan orang Madura. Saya hanya tertarik saja meneliti di sana gitu ya. Terima kasih, Mas. Mohon maaf kalau kepanjangan. Oke, terima kasih banyak Mas Ronald. Ini kita ini merasa apa ya, bersyukur banget lah bisa kemudian eh, ngaji bareng di sore hari ini karena ya termasuk apa namanya, termasuk informasi sejarah ini kan banyak kemudian tidak diperhitungkan dan dipandang sebelah mata. Lah cuman sejarah aja paling ngedongeng, apa hubungannya sama kemudian kebijakan banjir dan lain sebagainya. Juga ini informasi menarik dari Mas Ronald, ternyata uh, maraknya banjir yang kemudian semakin ke sini itu periodenya semakin sering, dari 5 tahun sekali kemudian jadi 1 tahun sekali, uh, atau tiap tahunnya selalu ada. Itu juga, Awal awalnya malah 10 tahun sekali, Mas. nah ya 10 itu. tahun sekali. Kan artinya kita hari ini Sampang atau Madura secara keseluruhan dalam persoalan banjir ini kita sama-sama sadari hari ini bahwa kita memang berada di titik kemunduran gitu. Makanya kemudian kenapa muncul makhluk seperti Bung Anto yang hobinya nyenggol pemerintah itu karena memang sedang tidak baik-baik saja, kira-kira semacam itu. Yang menariknya lagi dari yang perlu kita highlight dari apa yang sudah disampaikan Mas Ronald itu tadi, ada kaitan soal penebangan hutan, eh, yang kemudian penyerapan air menjadi berkurang dan lain sebagainya. Ini kan menarik banget informasi buat kita. Eh, untuk lebih partisipatif, saya persilahkan mungkin kepada teman-teman yang ingin kemudian bertanya langsung kepada Mas Ronald atau Bung Anto, nanti kita lanjutkan diskusi. Namun sebelum itu, saya mohon izin untuk Mas Rizky Taufan
masih ada di forum? Jadi teman-teman sekalian, itu sebenarnya tidak hanya Mas Ronald yang sudah mengkaji soal banjir ini, termasuk tadi yang disinggung itu, ada Mbak Gita, alumni Erlangga, jurusan sejarah juga yang membahas soal banjir. Barangkali teman-teman ingin menserius untuk menelusuri topik ini, itu bisa baca bukunya, ada di penerbit Indis. Monggo teman-teman, barangkali ada yang ingin bertanya atau apapun itu yang mungkin ingin dibahas lebih lanjut, dipersilakan. Masuk ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ola. Rumahnya mungkin di daerah aliran sungai ya. Lebih tepatnya di daerah yang disebut Meder, kayak gitu. Nah, Meander, jadi meander saya Mbak ya, ya Meder. meander ya. Iya, saya jurusan geografi ini. Jadi kalau kita melihat sejarah dari Madura sendiri, Madura itu kalau saya di jurusan geografi ya melihat bahwa Madura sendiri itu adalah daerah di mana dia adalah terjadi karena pengangkatan, di mana batuan induknya itu adalah batuan kapur. Jadi kalau saat musim hujan, dia akan mengalami yang namanya becek atau becah. Bisa terjadi banjir lah, anggap kayak gitu. Karena batuan kapur sendiri itu tidak baik dalam menampung air hujan sendiri. Nah, kayak gitu batuan induknya ini. Jadi saat musim hujan dia kebanjiran, tapi saat musim panas dia akan terjadi kekeringan. Ini sering terjadi di daerah Banyuates, daerah ini dia akan kedungdung, selalu kekurangan air, Pak. Kayak gitu. Karena apa? Karena jenis batuannya itu adalah batuan kapur, di mana tidak bisa menyimpan air yang sangat baik lah. Jadi saat musim hujan ya terjadi seperti itu. Nah, kenapa seorang Sampang ini menerima aja? Karena ya tingkat kepasrahannya itu masyarakat Sampang tinggi, bahwa air sungai itu karena takdir yang harus kita ini ya takdir dari Allah lah, kayak gitu. Nggak ada hubungannya sama pemerintah, ini pemberian Allah kok, kayak gitu. Nah, jadi kalau kita melihat kan bahwa pertama adalah ya benar karena jenis tanahnya atau jenis batuan induknya adalah batuan kapur. Kedua adalah topografinya, di mana kalau kita melihat mengatasi banjir itu jangan hanya mengatasi hilirnya saja, tapi di daerah hulu. Hulu sendiri itu pasti kita kan yang dilakukan pemerintah hanya mengatasi hilir, di mana dikasih ini apa namanya? Apa nih benar Sitpel, itu sitpel itu. ya batu bumi apa paku bumi Ah, kayak gitu. nyebutnya Nah, sitpel, tanggul. ya sipel ya, tanggul. Nah, itu menurut saya ya hanya untuk uh, dalam hal ini ya apa ya manfaatnya kayak gitu. Menurutku kuranglah bermanfaat dalam hal mengatasi banjir, tapi yang diatasi adalah hilirnya, tapi hulunya nggak dilihat. Padahal kan pertama karena jenis tanahnya atau jenis batuannya, kedua adalah di mana tanah itu kalau saya sendiri ini pernah saya di 2000 banjir terbesar itu nyampe rumah saya di daerah ini dekatnya yang tadi itu Mender ya. Nah, di situ saya itu di tahun 2000 yang nyampe rumah saya besar ini ya. Itu tahun 2001 ya. 2001-an itu lumayan besar. Sampai berapa 10 korban kalau nggak salah ya yang meninggal. Apa berapa ya? Siapa yang mungkin yang tahu berapa? Kayak gitu. Jadi ada 10 korban. Nah, korbannya itu mungkin banyak ditemukan di Embonganyar, belakang rumah saya. Kayak gitu. Nah, itu banjir terbesar itu selama saya hidup ini.
Nah, mungkin memang sebelumnya mungkin ada terjadi banjir 10 tahun sekali, tapi pas zaman masa kecil saya katanya itu terjadi banjir itu setiap 5 tahun sekali. Kayak gitu. Mungkin ada makin berkurang. Nah, kayak gitu. Makin berkurang dari 10 tahun menjadi 5 tahun sekali. Jadi kalau saya menganalisis kok makin 5 tahun kayak gitu. Masa kecil saya. Nah, itu pasti sekalinya banjir itu besar kayak gitu. Nggak pernah banjir kecil, tapi sekalinya banjir besar di 5 tahun itu. Nah, pasca tahun 2000, pas waktu saya kuliah ya di Surabaya itu, pas kuliah di situ, ternyata di 2000, sebelum sebelum tahun berapa ya, intinya sebelum saya kuliah, jadi saya sering main ke sungai aslinya pas waktu masa kecil saya. Nah, pas waktu masa remaja saya ini. Nah, ada tahun 2010-an mungkin ya. Nah, ini apa tahun 2011-an lupa saya. Jadi ada penebangan pohon. Jadi niatnya itu mengatasi banjir, tapi dia menebang pohon di sekitar sungai itu sebelum adanya sitpel ini. Jadi dia menebang pohon di seluruh aliran sungai. Mungkin kalau tahu kalian itu proyeknya Baholberi katanya itu. Jadi semua pohon itu ditebang. Nah, jadi saya melakukan menganalisis setelah penebangan. Jadi saya sering duduk di pohon dekatnya sungai itu, ya pas di daerah Mandeu itu, Mender. Jadi pas di daerah situ saya itu sering duduk di sungai di daerah situ. Nah, itu ditebang semua. Nah, proses penebangan itu tidak disertai oleh yang terjadi yang awalnya sungai itu. Jadi ada pelebaran sungai yang tadinya, tapi dia pas waktu tahun 2011 mungkin ya tidak terjadi, tidak melakukan pengerukan, tapi dia melakukan menebang pohon. Nggak tahu niatnya mengatasi banjir, tapi dia menebang pohon seluruh aliran sungai. Nah, yang terjadi pasca itu adanya yang namanya apa namanya pelebaran sungai. Jadi proyek itu tidak mengeruk sungai, tapi malah melebarkan secara alami nih, karena sungainya sudah ini apa namanya penebangan pohonnya secara belak-belakan itu sampai seluruhnya, niatnya kan membangun sitpel ini nggak paham. Akhirnya yang terjadi karena sitpel ini nggak dibangun langsung, yang terjadi sungai itu makin melebar. Ada yang namanya pelebaran sungai sendiri kayak gitu. Nah, kalau kita melihat banjir, kalau kita melihat di hilirnya saja kan tidak cukup ini. Jadi kita melihat bahwa yang namanya hulu kita itu harus dilihat dulu, bahwa sungai kita itu selalu membawa lumpur dari utara. Jadi mungkin di utara karena terjadinya yang namanya apa namanya penebangan pohon atau enggak ini ya apa namanya penebangan atau mungkin jenis tanahnya, karena jenis tanahnya itu adalah batuan kapur itu, sehingga tidak atau enggak daerah vegetasinya adalah ladang, dia akan membawa yang namanya partikel-partikel lumpur terus dari utara. Selalu itu, karena warna kita melihat dari warna sungainya kan. Nah, di situ dia membawa partikel lumpur dari utara, dia bawa selalu ke daerah hilir. Sudah sungainya diperlebar, tidak dilakukan pengerukan langsung, dia membawa sungai terus dari partikel lumpur terus dari utara, sehingga yang terjadi adalah partikel-partikel lumpur itu di utara dia dibawa ke daerah hilir kayak gitu. Mungkin kalau bisa yang mungkin jurusan oceanografi ya, atau yang di daerah mungkin bisa meneliti daerah aliran sungai, kita bisa menghitung bahwa berapa lumpur yang dibawa tiap harinya kayak gitu dengan menghitung ini daerah aliran sungai itu. Jadi selalu terjadi erosi. Berarti di utara ini selalu membawa partikel-partikel lumpur sehingga adanya pendangkalan sungai kayak gitu. Oke. Nah, pendangkalan sungai. Yang ini lagi pernah saya dengar dari keluarga saya juga ini.
Karena bahwa dulu sungai ini tuh kecil, sebatas kali aja kecil kayaknya gitu. Oh iya, nah sekarang itu dulu kecil kayak kali-kali kecil gitu katanya, ini kata keluarga sesepuh saya gitu. Tapi bisa bisa sekarang bisa tambah selebar itu, malah kayak sungai atas ini. Ya, oke, bawalah. Nah kayak gitu. Ini informasi dari jenengan sangat menarik dan menambah apa ya? Menambah banyak perspektif soal banjir, apalagi dari informasi dari geografi. Cuman karena takut Mas Rona